Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 hari ini akan mempresentasikan tentang hasil dari studi kelayakan bisnis CV Collection Fashion. Anggota dari kelompok 5 di sini ada Siti Rita Pratiwi, Maulana Spasidik, saya sendiri, dan Wildan Fatimah. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh yang lain. Baik, izin melanjutkan. Di sini kami akan membahas mengenai studi kelayakan bisnis CP Collection Fashion Konveksi yang di dalamnya terdapat pendahuluan, kemudian aspek legal, aspek pasar dan peluang bisnis, aspek sosial dan ekonomi, kemudian aspek lingkungan, aspek teknik dan teknologi, kemudian aspek finansial, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Selanjutnya yaitu latar belakang dari CP Collection Fashion Konveksi ini merupakan salah satu bentuk usaha yang berlatar belakang dari kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan sandang. Pakaian merupakan kebutuhan pokok. Selain menunjang penampilan, pakaian merupakan pelindung tubuh. Jumlah manusia yang bertambah juga mendongkrak kebutuhan pakaian. Kemudian di sini ada identitas perusahaan. Usaha CP Collection Fashion Konveksi ini adalah usaha yang bergerak dalam bidang jasa konveksi dengan memprioritaskan kualitas premium dengan harga yang terjangkau. Nama usaha kami yaitu CP Collection Fashion Konveksi, kemudian jenis usaha yaitu jasa, kegiatan usaha kami yaitu konveksi, alamat perusahaan kami di Jalan HS Ronggo Waluyo, Tuk Jambe Timur. Kemudian pemilik dari usaha kami yaitu Siti Dita Pratiwi, dan nomor telepon, email, Instagram, Shopee, dan Lazada tertera pada slide berikut. Kemudian struktur organisasi perusahaan. Perusahaan kami memiliki 21 karyawan yang dipimpin oleh direktur yaitu Siti Dita Pratiwi, dan kemudian manajer dan karyawan diantaranya karyawan dalam proses penjahitan, dalam proses obras, bordir, kasir, dan lain-lain. Kemudian perusahaan kami juga memiliki legalitas yang terdiri dari surat izin usaha, SPPTP, SDP, SITU, dan IMB. Modal dasar perusahaan kami yaitu sebesar 704 juta, kemudian modal ditempatkan sebesar 359 juta, kemudian modal disetorkan sebesar 345 juta. Selanjutnya ada aspek dasar dan peluang bisnis. Peluang pasar dan estimasi permintaan pasar. Yang pertama, CP Collection Fashion Konveksi ini memiliki lokasi yang strategis dikarenakan lokasinya dekat dengan jalan raya yang banyak potensi untuk masyarakat mampir ke toko kami. Kemudian, CP Collection Fashion ini telah melakukan kerjasama dengan beberapa konsumen yang memberikan kualitas yang bagus terhadap produksi yang akan membuat para pelanggan menjadi loyal kepada perusahaan kami. Kemudian, potensi calon customer collection fashion konveksi adalah para warga masyarakat atau sekolah-sekolah yang akan membuat baju seragam tertentu, sasaran usianya yaitu dari mulai anak-anak sampai usia dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian, aspek pasar dan peluang bisnis. Segmen pengguna yang akan dipilih dalam perusahaan kami yaitu ada 3. Yang pertama secara geografis, yaitu masyarakat yang berdomisili berada di wilayah sekitar Karawang. Kemudian ada secara psikografis, yaitu gaya hidup yang disukai masyarakat. Kemudian secara demografis, yaitu masyarakat yang tergolong dalam kategori sudah dewasa atau anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan.
Kemudian ada analisis bauran pemasaran. Ada 3. Yang pertama, strategi tempat atau place distribution. Yang kedua, strategi harga. Dan yang ketiga, strategi promosi. Selanjutnya masih pada aspek pasar dan peluang bisnis. Analisa pemasaran di masa depan perusahaan kami yaitu dengan melakukan 3 metode. Yang pertama, best price strategi atau strategi dengan harga terbaik. Yang kedua, best product strategi yaitu strategi produk yang baik. Dan yang ketiga, best marketing strategi dengan menggunakan iklan, menambah relasi, dan sponsor. Kemudian, pemanfaatan teknologi dalam pemasaran pada usaha kami yaitu menggunakan e-commerce. Dengan menggunakan e-commerce, pelaku bisnis konveksi collection ini tentu bisa lebih mengenalkan produk mereka ke pasar yang lebih luas melalui internet dan sosial media. Kemudian, kajian aspek sosial dan ekonomi. Dukungan umum pembangunan. Pembangunan bisnis konveksi ini dilakukan di Kabupaten Karawang yang memerlukan program yang terencana dan berkesinambungan untuk mempercepat dan memperdayakan usaha dalam bisnis tersebut. Program pembangunan bisnis konveksi ini hakikatnya adalah rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani, dan mendorong berkembangnya di zaman sekarang dan usaha bisnis collection fashion yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan desentralistis untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, dukungan pertumbuhan ekonomi negara dan masyarakat. Usaha collection fashion ini sebagai sektor perekonomian yang telah banyak memberikan kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi, khususnya distribusi pemerataan pendapatan masyarakat di Desa Puserjaya, terutama masyarakat yang mayoritas berada di lingkup pekerja dan tingkat pendidikan rendah, serta menjadi ladang sumber lapangan kerja bagi tenaga kerja produktif. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan kajian aspek sosial dan ekonomi. Dukungan pendapatan masyarakat. Industri kecil mempunyai peranan penting bagi pembangunan perekonomian suatu negara. Namun, pembangunan tersebut tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung dengan sumber daya manusia SDM tersebut. Karena sumber daya manusia merupakan faktor penentu dalam proses produksi suatu usaha. Dengan demikian, keberhasilan suatu usaha dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Tenaga kerja yang membuat collection fashion konveksi ini tidak hanya warga desa Puserjaya, namun warga lain di sekitar desa tersebut. Simpulan dukungan sosial dan ekonomi. Usaha collection fashion ini tersebut sebagai sektor perekonomian yang telah banyak memberikan kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi, khususnya distribusi pemerataan pendapatan masyarakat di Desa Puserjaya, terutama masyarakat yang mayoritas berada di lingkup pekerja dengan tingkat pendidikan rendah serta menjadi ladang usaha konveksi di Desa Puserjaya ini. Banyak sumber lapangan kerja bagi tenaga kerja produktif. Memiliki peran yang cukup penting bagi masyarakat sekitar. Peran tersebut berupa tersedianya lapangan pekerjaan, memberikan pendapatan, dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Kajian aspek lingkungan mengenai dukungan lingkungan fisik. Tata letak khusus wilayah dapat mempengaruhi bisnis karena dapat mempengaruhi pemilihan lokasi usaha, perencanaan tata letak fasilitas, dan pemberian izin lingkungan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tata letak khusus wilayah yang mempengaruhi bisnis.
yaitu ada 3. Yang pertama, pemilihan lokasi usaha, yang kedua, perancangan tata letak fasilitas, yang ketiga, pemberian izin lingkungan. Dukungan lingkungan makhluk hidup. Dukungan lingkungan makhluk hidup adalah dalam kehidupan dan aktivitas manusia sehari-hari. Lahan merupakan bagian dari lingkungan sebagai sumber daya alam yang mempunyai peranan sangat penting untuk berbagai kepentingan bagi manusia. Lahan dimanfaatkan antara lain untuk tempat bangunan, fasilitas sosial, ekonomi, dan sebagainya seperti bisnis collection, fashion, konveksi tersebut. Secara sederhana, kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah di Kabupaten Karawang ini. Untuk bisnis collection, fashion, konveksi, oleh karena itu kualitas lingkungan menjadi ukuran yang penting, terutama bagi usaha bisnis collection, fashion, konveksi ini. Simpulan dukungan lingkungan. Yang pertama, tata letak wilayah dan pemilihan lokasi memiliki pengaruh signifikan pada bisnis CV Collection Fashion konveksi kami ini dengan tujuan menarik konsumen dan meningkatkan keuntungan melalui lokasi yang strategis. Yang kedua, secara sederhana, kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia. Yang ketiga, kepadatan penduduk di wilayah di Karawang ini cukup padat dan kepadatan penduduk yang berbeda-beda ini bisa menimbulkan permasalahan kependudukan. Daerah Karawang memiliki akses mudah ke pusat industri dan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi, serta untuk mengetahui penyebaran dan pusat-pusat kegiatan ekonomi maupun budaya, dan tentu juga banyak peluang untuk bisnis usaha kami ini, dikarenakan padatnya penduduk tersebut. Selanjutnya ada kajian aspek teknik dan teknologi. Pemilihan lokasi letak berusaha. Usaha collection fashion konveksi yang ditinjau melalui beberapa aspek perencanaan bisnis. Lokasi usaha konveksi ini didirikan di Kabupaten Karawang, Teluk Jambe, Jawa Barat. Meskipun demikian, area pemasaran yang dilakukan mencakup nasional maupun internasional. Lokasi collection fashion konveksi ini yaitu penempatan lokasi produksi dekat dengan daerah konsumen. Alasannya yang mendasari pemilihan lokasi dekat dengan konsumen adalah adanya kemudahan untuk mengetahui perubahan selera konsumen juga, dan dekat sekolah-sekolah yang menjadi pelanggan di collection fashion konveksi. Biasanya membuat seragam sekolah tersebut. Sumber tenaga kerjanya alternatif yang dipakai oleh collection fashion konveksi ini adalah tenaga kerja yang dibutuhkan unskilled. Nah, di sini ada tata letak layout perusahaan kami, yaitu pabrik, kantor, toko, dan lain-lain. Di area sini ada parkiran, yang pintu masuk langsung ke parkiran, yang nomor 1 itu ruang tunggu, yang nomor 2 meja pelayanan admin, yang nomor 3 kasir, yang nomor 4 rak pesanan jadi, yang nomor 5 meja kerja direktur, yang nomor 6 ruangan desain produk, yang nomor 7 meja finishing, yang nomor 8 ruangan mesin obras, yang ke-9 itu toilet, yang ke-10 itu gudang, yang ke-11 itu musola, yang ke-12 itu tempat wudhu, yang ke-13 itu ruangan jahit mesin, yang ke-14 itu rak bahan, yang ke-15 itu mesin potong, yang ke-16 itu ruangan sablon, sampai ke ruangan sablon. Peralatan dan perlengkapannya itu tersedia dari 12. Yang pertama itu meteran 10 unit, yang kedua itu mesin jahit 4 unit, dengan harga sekian yang tertera di
layar, yang ketiga itu mesin obras 4 unit, yang nomor 4 itu mesin bordir 5 unit, yang kelima mesin overdeck 3 unit, nomor 6 mesin sablon 3 unit, nomor 7 mesin potong 5 unit, dan nomor 8 komputer 2 unit, nomor 9 meja kursi 10 unit, rak penyimpanan bahan 10 unit, 11 gunting listrik 4 unit, 12 mesin pemasang kancing 14 unit. Total peralatan perlengkapan yaitu 227 juta. Dan di sini ada manajemen proyek yang menjelaskan flow proses dari produksi perusahaan kami, CP kami. Yang pertama itu kita pemilihan bahan, yang kedua itu pembuatan. Kalau misalkan disetujui, kita lanjut ke grading pola. Kalau misalkan tidak disetujui oleh konsumen atau tidak tidak sesuai apa yang konsumen mau, kita revisi sampel. Nah, kalau misalkan disetujui, kita langsung ke grading pola, terus pemotongan bahan, proses menjahit, eh, pengawasan kualitas. Nah, di sini kalau misalkan udah finishing ataupun sesuai, langsung pengemasan, dan kalau tidak sesuai, kita langsung perbaikan lagi ke proses penjahitan tersebut. SDM yang dibutuhkan oleh CP Collection Fashion Konveksi ini yaitu ada 21 karyawan. Yang pertama itu direktur, jumlahnya 1, manajer jumlahnya 1, karyawan produksi itu 16, admin itu 1 orang, kasir itu juga 1 orang, driver pun 1 orang. Di sini ada aspek teknologi. Mesin atau perlengkapan teknologi yang digunakan yang seperti tadi slide selanjutnya sama mesin jahit, mesin obras, mesin potong, mesin sablon, mesin overdeck, mesin bordir, dan mesin pemasang kancing. Nah, selanjutnya adalah teknologi yang akan digunakan untuk menunjang proses bisnis. CP Collection Fashion Konveksi kami mengaplikasikan dengan transformasi digital untuk proses mendalam dalam mengubah cara bisnis beroperasi, berinteraksi dengan pelanggan, dan menciptakan nilai. Adanya tujuan di konveksi kami dari transformasi digital adalah untuk meningkatkan efisiensi, memperbaiki pengalaman pelanggan, menciptakan nilai tambah, dan memperoleh keunggulan kompetitif. Dan selanjutnya adalah teknologi yang digunakan pada proses produksi atau pengolahan. CP Collection Fashion Konveksi kami sebuah jalannya produksi dan data stok barang akan tertulis secara rinci dan jelas di mana biasanya terdapat kesalahan ataupun kurangnya data rinci mengenai suatu stok barang. Salah satu cara untuk menangani hal tersebut adalah dengan adanya sebuah sistem informasi di bidang bisnis usaha CP Collection Fashion Konveksi kami. Nah, selanjutnya adalah teknologi yang digunakan pada proses pemasaran produksi, yaitu kegiatan pemasaran produksi di CP Collection Fashion Konveksi kami dengan menggunakan internet dan teknologi guna meningkatkan fungsi pemasaran tradisional yang tidak lagi dapat memberikan hasil optimal di masa modern ini. Proses pemasaran interaktif meliputi 2 metode,
yaitu push and pull marketing, yaitu bahan pemasaran disajikan pada layar komputer konsumen menggunakan teknologi push dan pull marketing. Pull marketing menyerahkan sepenuhnya kepada konsumen yang membutuhkan informasi melalui web browser dan konveksi kami adanya push marketing lebih menggantungkan pada software web broadcaster atau net broadcaster seperti Lazada. Oke, saya lanjutkan kepada rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang aspek finansial. Di sini ada beberapa hal yang sudah di slide ya, seperti modal produksi dan lalu modal untuk persediaan barang. Modal untuk produksi totalnya ada 359 juta. Rinciannya ada di slide ini. Persediaan barang adalah totalnya 325 juta. Rinciannya juga ada. Lalu selanjutnya ada modal kerja. Modal kerja di sini totalnya adalah 37.905.000 rupiah. Ini adalah modal kerja untuk sekali produksi. Total modal investasi adalah sebesar 704 juta. Lalu di sini ada proyeksi penyusutan aset. Ini kami proyeksikan penyusutan asetnya itu flat setiap tahunnya selama 5 tahun. Seperti di sini ada dijelaskan. Lalu di sini juga ada proyeksi laporan keuangannya. Laba bersih setelah pajak sekitar 67 juta. Ini kami juga proyeksinya adalah flat pada tahun pertama. Di sini ada analisa arus kas. Cash flow-nya sebesar 90.366.246 rupiah. Ini juga kami hitung secara flat. Jadi selama 5 tahun ke depan itu flat. Di sini dari sini kita akan bahas tentang analisis kelayakan. Analisis BEP. BEP penjualan di sini adalah untuk unit produknya harus diproduksi sekitar 795 pieces, ataupun jika dengan nilai penjualan adalah 159 juta rupiah. Lalu payback periodnya di sini adalah 47 bulan 21 hari. Itu jika digenapkan sekitar 48 bulan atau 2 tahun setelah berjalannya usaha, ini modalnya bisa balik. Ini bisa dibilang hal sudah bagus, karena biasanya dalam waktu investasi itu dinilai baik apabila dalam waktu 5 tahun modal sudah bisa kembali. Ini kurang dari 5 tahun, tepatnya 2 tahun. Di sini ada net present value. Ternyata setelah dihitung, net present value-nya adalah minus 49.655.831. Di sini jika kita menghitung dengan NPV atau net present value, ini dianggap tidak layak ya, karena ini nilainya kurang dari 0. Lalu di sini ada internal rate of return. Di sini jika menghitung dengan IRR adalah 69%. Jika mengikuti nilai IRR, itu dianggap layak karena IRR ini lebih besar daripada COC. COC itu nilainya 7%. 69% itu lebih besar daripada 7%. Lalu jika kita mengikuti profitability index, ini hasilnya adalah minus 0,14. Ini tidak layak ya, karena jika investasi layak itu harus profitability index-nya itu harus lebih dari 1. Ini mepet ya, minus 0,14, tapi karena tetap di bawah 1, maka tidak layak. Lalu kesimpulannya, perencanaan bisnis ini merupakan perencanaan yang dibuat untuk mendirikan usaha konveksi yang memproduksi pakaian formal dan semi formal. Juga pakaian busana muslim seperti gamis dan baju koko. Perencanaan bisnis ini dibuat dengan pertimbangan beberapa aspek yang telah ditetapkan, seperti pemasaran, SDM, operasi teknologi, yuridis, dan keuangan. Perusahaan ini telah mempunyai legalitas hukum yang sah sesuai dengan aturan. Setelah itu dari segi teknis dan produksi perusahaan ini sangat rapih. Dari segi finansial juga cukup baik. Namun jika dilihat dari tadi beberapa hal seperti aspek kelayakan finansialnya, ada beberapa hal yang tidak layak. 2 dari 6 itu bisa dibilang tidak layak dan sisanya tidak. Oleh karena itu harus bisa dipertimbangkan lagi.
dari segi finansial. Selain itu juga perusahaan ini mempunyai keuntungan yang cukup besar jika dilihat-lihat ya. Tapi ternyata jika dihitung dari aspek finansial masih kurang ya ternyata. Oleh karena itu mungkin dari segi pemasaran perlu ada masukan dari konsumen dan mitra perusahaan agar perusahaan dapat terus melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Oke, sekian dari kelompok kami. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.